Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghantarkan umur kita sampai pada bulan Rajab. Bulan Rajab Ashhurul Hurum, satu daripada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam lipatan-lipatan pahala bagi yang mengerjakan kebaikan, sebagaimana lipatan-lipatan dosa juga bagi yang mengerjakan keburukan. Kita perbanyak amal-amal saleh di bulan Rajab tersebut. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun aliman," jadilah engkau seorang yang alim. Au muta'alliman, kalau tidak memungkinkan menjadi ulama, ya, pilihan yang kedua, saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muta'allim, orang yang senantiasa intens thalabatul ilmi. Ini untuk urusan akhirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Au mustami'an, ya, atau jadilah yang ketiga. Alim barangkali ya syaratnya berat, ya. Harus mengetahui bahasa Arab, nahwu dan sorofnya, ilmu mantik, balaghah, ma'ani, bayan, ya, dan ilmu usul fikih, alat-alat yang lainnya, ulumul hadis, ulumul Quran, ya, sebagai seorang alim, ilmu-ilmu alat, ya. Kemudian muta'allimah, di bawahnya ada derajat yang berikutnya, muta'allimah, sama-sama fadilahnya. Au mustami'ah, atau kalau tidak mampu, tidak memungkinkan, ya, maka jadilah mustami'ah, ya, menjadilah pendengar bagi
ilmu-ilmu itu disampaikan. Jadilah pendengar apabila Al-Quran diperdengarkan dan apabila hadis dibacakan. Atau yang keempat kata Rasulullah SAW, au muhibba, jadilah orang yang cinta terhadap ilmu, cinta terhadap majelis ilmu, kemudian cinta terhadap alim, cinta terhadap thalabatul ilmi. Kemudian pilihan yang kelima yang ini dilarang oleh Rasulullah, wala takun al-khamisah, ya, tidak bisa jadi alim, ya, kemudian muta'allim, kemudian mustami', ya, jadilah muhibbah, cinta terhadap ilmu, cinta terhadap alim ulama, cinta terhadap majelis ilmu, cinta terhadap orang, ya, yang menuntut ilmu. Maka wala takun al-khamisah, pesan Rasulullah, jangan menjadi yang kelima, mubghidhah, ya, jangan menjadi orang yang membenci majelis ilmu, membenci Al-Quran, membenci sunnah Nabi Muhammad SAW, membenci alim, membenci muta'allim, membenci majelis ilmu, ya, tidak senang terhadap majelis ilmu, tidak senang dengan orang yang senang dengan ilmu, ya. Kemudian kata Rasulullah, kenapa? Fatahlah, maka kalian akan celaka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi nasihat dari Rasulullah SAW di tengah fadilah banyaknya orang yang di tengah banyaknya fadilah mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah, mari silahkan dibuka surah An-Naba ayat 21 sepertinya. Iya, 21. Kalau tadi di pertemuan yang kemarin membahas tentang, ya, keesaan Allah, nikmat-nikmat Allah, surah An-Naba juz 30, ya. Surat yang pertama di juz 30 An-Naba, ya. Sebagai, ya, pengertian buat kita, tidak tentu dan juga tidak harus surat pertama di juz 30 An-Naba ini, ya, belum tentu ia adalah surat yang terakhir kali turun, ya, yang dirahmati Allah. Kalau kita ngecek ke ulumul Quran, ya, biasa kita lihat di sana surat-surat yang lebih dahulu turun, ya, tidak harus Al-Fatihah, meskipun Al-Fatihah itu adalah pembuka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada istilah namanya tartibus suwar. Ada ada surat yang pertama kali turun dan ada ayat yang pertama kali turun. Ya, biasanya di dalam kitab-kitab ulumul Quran itu dijelaskan. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan bagi yang ingin mendalami tentang ilmu ulumul Quran, yang bisa hadir di majelis kami, ya, bukan di majelis saya, di majelis kami, ya, setiap hari Sabtu sore, tapi bukan untuk bapak-bapak, tapi untuk ibu-ibu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannama, neraka itu, kanat, ya, tempat, ya, mirsada, ya, bibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk mengintai, tempat untuk menjaga, ya, yang dirahmati Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya, neraka itu sebagaimana surga, neraka itu, ya, dijaga oleh malaikat. Bapak yang dirahmati Allah, dijaga oleh malaikat. Siapa malaikat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kalau kita mengacu kepada, lagi-lagi kepada ulumul Quran, ya, ilmu tentang bagaimana kita memahami Al-Quran sebelum kita membaca Al-Quran, itu namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Al-Quran yang ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi tafsir itu tidak serta-merta, oh saya sudah membaca artinya, berarti saya sudah mengerti tafsirnya. Oh tidak sama sekali, ya. Ada kaidah-kaidah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu satu, terjemahan itu satu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu. Kemudian kalau kita mengacu kepada ilmu nahwu dan ilmu sharah, biasanya ada satu kalimat yang menarik daripada ulama itu, al-arabiyyah la tutarjam. Bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan karena kosakata yang dimiliki oleh Indonesia itu tidak cukup untuk menerjemahkan kosakata yang dimiliki oleh bahasa Arab. Bahasa Arab, ya, terakhir kami baca di sebuah artikel itu ada lebih dari 1 juta kosakata, sedangkan bahasa Indonesia hanya ada 20.000 kosakata. Jauh sekali.
Itu pun yang aktif hanya 10.000 Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang aktif kita gunakan, yang tidak aktif ada di angka ya 10.000 juga, jadi setengah-setengah. Jadi inna jahannama kanat mirsada, kalau kata Imam Asy-Syaukani, kalau ini ditafsirkan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaganya neraka itu adalah malaikat yang kasar, yang bengis, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Penjaga malaikat. Kalau kita kenal selama ini namanya malaikat Malik. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jadi tidak ada senyumnya. Ya, 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ya, malaikat penjaganya itu kasar, bengis, ya, tidak tersenyum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Littaqina ma'aba. Untuk siapa neraka itu? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita dimasukkan surga, tapi doanya harus dijauhkan dari api neraka. Littaqina ma'aba, tempat untuk at-taghin, ya, untuk orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang yang melampaui batas itu? Di dalam surah sebelumnya An-Nazi'at, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga dijelaskan yang melampaui batas itu Fir'aun. Ya, begitu. Fir'aun yang di dalam surah An-Naba, yang di surah An-Nazi'at yang mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan dan memproklamirkan dirinya bahwasanya saya adalah Tuhan yang maha, ya, Tuhan yang maha tinggi, katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, meskipun sekarang tidak ada yang mengaku Tuhan begitu, tapi terkadang ada sebagian manusia yang dia statusnya sebagai hamba begitu, tapi gaya-gaya tindak tanduknya itu tidak lebih daripada seperti pemilik hamba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Zalimnya, arogannya, dan lain sebagainya. Labithina fiha ahqaba. Labithina itu mereka tinggal di sana, fiha, di dalamnya, ahqaba, ya, dalam masa yang lama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Neraka itu dibagi menjadi dua, ada jahanam, ada zamharirah. Ya, neraka jahanam adalah neraka yang terbuat dari api yang menyala-nyala, ya. Bahan bakarnya adalah manusia, jin, dan batu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian, ya, ada neraka yang berjenis bukan api tapi adalah dingin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari saking dinginnya sampai menghancurkan. Saya pernah ketemu dengan salah seorang pengusaha yang bergerak di bidang oksigen rumah sakit yang biasanya disambungkan ke hidung pasiennya, Mas ya. Itu kalau dikeluarkannya sedikit-sedikit, makanya oksigen itu akhirnya menjadi sehat. Tapi kalau sampai itu bocor, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tangan kita ditaruh di semburannya itu, bocorannya itu, bisa-bisa dia terpotong, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lebih tajam daripada, ya, pisau sembelihnya Mas Heri, ya, kalau sembelih hewan kurban. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada dua jenis, ya. Allahumma ajirna minan nar. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Gak apa-apa Mas Heri, sambil muhasabah Mas Heri, ya. Gelap-gelap, ya. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba, ya. Di dalam neraka itu tidak merasakan sejuk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian tidak diberikan minuman, ya, kecuali minumannya kecuali minumannya illa, di ayat yang 25, illa hamima wa ghassaq. Terlalu keras ya Mas. Terlalu dekat mungkin ke mulut saya ini mic-nya sehingga. Illa hamima wa ghassaq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minuman penduduk neraka itu yang pertama namanya hamima, air yang mendidih begitu. Kemudian yang kedua ghassaq, dikasih minuman yang namanya ghassaq. Ghassaq itu artinya nanah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirna minan nar. Jazaa'u wifaqa, ini adalah balasan wifaqa yang setimpal untuk mereka. Gitu. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah percaya kalau akan ada hari perhitungan. La yarjuna hisaba. Oh, enggak ada, hari kiamat tuh enggak ada. Kalau orang sudah mati ya mati aja.
Kalau orang sudah dikuburkan ya hancur aja, ngapain dibangkitkan lagi? Kalau seperti itu enak sekali mereka yang berbuat dosa, mereka yang membunuh, mereka yang berzina, mereka yang mencuri dan mereka yang ya, lain sebagainya. Enak sekali kalau tidak ada hari pembalasan. Kemudian wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa mereka disiksa? Dan mereka kata Allah wa kadzdzabu, mereka mendustakan bi ayatina, ya, dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah itu ada ayat kauniyah dan ada ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat yang diciptakan oleh Allah, kemudian ayat Qur'aniyah adalah ayat yang ditulis ya atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan itu semuanya. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mendustakan itu tidak harus melempar Al-Quran. Mendustakan itu tidak harus nginjak Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mendustakan itu Allah bilang A, kemudian dia bilang B. Allah bilang bahwasanya riba itu haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia beralasan. Kalau enggak riba, kita enggak punya rumah. Kalau enggak riba, kita enggak punya mobil. Kalau enggak riba, kita enggak punya ini, itu, dan lain sebagainya. Ya kalau tidak mampu ya nggak usah bermuamalah dengan riba. Kalau tidak punya rumah Mas Heri, ngontrak saja, ya, atau numpang di rumah mertua daripada ya main riba kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Sama, ya, gitu ngontrak petak 2 petak juga nggak apa-apa. Dulu kan rumahnya Rasul juga 2 petak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Jadi yang berpetak-petak itu rumahnya sudah lebih dari rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab itu pernah hadir di rumahnya Rasulullah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Umar bin Khattab protes karena datang masuk ke rumahnya Rasulullah. Rasulullah itu bangun di tidur siang, kemudian di sininya alam 4, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alam 4 apa? Alam 4 ini ya. Alam 4 berbekas pelepah kurma yang dijadikan tikar oleh Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab protes begitu. Wahai Rasulullah, lihat itu Kisronya Persia. Julukan untuk raja Persia itu namanya Kisra. Lihat itu Kaisornya Romawi. Julukan untuk raja Romawi itu namanya Kaisar. Mereka tuh semuanya ya di atas permadani, di atas ya tempat-tempat yang nyaman tidurnya. Sedangkan engkau seorang nabi, begitu. Seperti itu kata Rasulullah SAW. Sederhana saja jawabannya. Kata Rasulullah SAW, mereka dapat di dunia, nanti kita dapat di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya Allah tidak melarang seorang itu untuk menjadi kaya, tapi kata Rasulullah SAW, nikmal mal fi yadis soleh. Sebaik-baik harta itu apabila ada di tangannya orang soleh, tidak sampai di hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Kemudian sesungguhnya setiap sesuatu ahsainahu, kita catat, kitaba, dan juga kita kumpulkan dalam catatan amalan. Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian faduku falan nazidakum illa adzaba. Faduku, rasakan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah berbuat dosa, falan nazidakum, kami tidak akan pernah menambah illa adzaba, kecuali azab yang lebih berlipat-lipat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita baca ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman
وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Jazakumullah khairan. 5 ayat ya. Silakan, ada di mana mic-nya? Ya, yang untuk depan dulu silakan Ibu Sairi.